Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Al-Maula Allah Subhanahu wa taala, karena di mana karunia dan rahmatnya kita masih bisa merasakan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan terlebihnya nikmat Islam serta nikmat iman. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Ba'alawi sekaligus guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi beserta keluarga besarnya, mata'alallah fituli hayatihi wa barakatihi, amin. Dan yang kami hormati serta yang kami muliakan kepada para ustazah, ibu-ibu hajjah, ibu jamaah Majelis Ta'lim Ba'alawi, dan para santriwati Ba'alawi yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang takwa kepada Allah dan takwa kepada Rasulnya. Dalam Al-Quran tercantum surat An-Nisa ayat 69 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam Al-Quran, barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni dari golongan para nabi, dari golongan orang-orang yang cinta kepada kebenaran, dari golongan orang-orang yang mati syahid, dan dari golongan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaiknya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau enggak kita masuk syurga bersama orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau, emang udah menjadi suatu kewajiban setiap umat muslim untuk takwa kepada Allah dan takwa kepada Rasulnya. Kenapa kita harus takwa kepada Allah dan takwa kepada Rasulnya? Karena itu akan menjadi jalan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah bersama orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Apa kata Rasulullah? Man ahabba sunnati, barang siapa cinta kepada sunnahku, faqad ahabani, maka sungguh ia cinta kepadaku. Wa man ahabani, dan barang siapa cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka mereka akan bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau enggak kita masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau mau, dari sekarang kita sama-sama belajar melakukan hal-hal yang disunahkannya. Karena kita hidup di dunia itu nggak cukup kita melakukan hal-hal yang difardukannya aja. Kita melakukan hal-hal yang difardukan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak cukup diri kita dekat dengan Allah, tapi kita juga harus mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita melakukan hal-hal yang disunahkannya. Sebuah riwayat menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ngapain laki-laki ini datang kepada Rasulullah?
ternyata laki-laki ini pengen nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengatakan kepada seseorang jika seseorang itu mencintai suatu kaum, apakah ia akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai?" Rasulullah pun menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabbah." Apa kata Rasulullah? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau ibu sekarang cinta sama anak ibu, cinta sama suami ibu, insya Allah semoga Allah mempersatukan ibu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan barang siapa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia akan sering menyebut-nyebut namanya. Dengan cara apa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara kita berzikir kepadanya. Apa buahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan memperhatikan kita dengan karunia dan ampunannya sehingga Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Gak cukup itu, Allah akan memuliakan kita di dalam syurganya untuk bisa memperlihatkan keindahan syurga. Dan barang siapa cinta kepada Rasulnya, maka sungguh ia akan sering menyebut-nyebut namanya. Bu, benar gak kalau kita lagi suka sama orang, lagi cinta sama orang, kita sering sebut orang itu, kita sering ceritain orang itu? Betul apa betul? Begitupun dengan kita cinta kepada Rasulullah, kita harus sering menyebut-nyebut namanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersalawat kepadanya, dengan cara kita melakukan hal-hal yang disunahkannya. Gak harus yang berat-berat, Bu. Kita cukup yang ringan-ringan aja, seperti kita bersalawat kepada Nabi. Dan atau yang lainnya, seperti kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya, seperti kita berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Ada orang yang tanya, kenapa kita disunahkan untuk berpuasa di hari Senin? Karena ada sebuah riwayat mengatakan bahwa hari Senin adalah di mana hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pun bertanya, kenapa kita disunahkan untuk berpuasa di hari Kamis? Karena hari Kamis adalah di mana hari para malaikat mensebarkan amal baik buruknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa buahnya kita bersalawat kepada Nabi, kita melakukan hal-hal yang disunahkannya? Insya Allah orang yang melakukan hal-hal yang disunahkan Nabi, insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah dan akan bertemu dengan Nabi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, mulai dari sekarang kita sama-sama belajar melakukan hal-hal yang difardukan dengan diiringi dengan yang disunah-sunahkannya. Kalau kita dirinya udah dekat dengan Allah, kita udah mendapatkan cintanya Allah, insya Allah kita mau minta apa Allah kasih, kita berdoa apa Allah kabulkan segala niat hajat kita. Jadi Bu, kita sama-sama belajar mulai dari sekarang, kita melakukan hal-hal yang disunahkannya ya Bu, bisa Bu? Insya Allah. Sebelum saya mengakhiri kalam saya ingin mengajak para jemaah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin ya Bu. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.